Hai guys, kita tunggu beberapa orang lagi join ya. Halo. Hai Kak Steffi, hari ini aku lagi makan mie. Aku masak tadi. Annyeong. Halo semuanya. Hai Kak Galang, kita tunggu ya sampai beberapa orang datang. Oh my god, aku nervous banget ini tuh. Kayak apa ya? Ini pertamaku gitu loh. Apa ya? Solo live pertamaku. Lagi dungs. Mau masak dungs. Aduh, aku takut krik banget lagi. Gimana ya? Mari kita ini. Aku tuh baru pertama kali live sendiri gitu loh guys. Jadi aku kayak masih nggak ngerti gimana caranya. Caranya gimana? Oh ini. Bukan. Call filter tuh di mana sih guys? Cara filter tuh gimana? Oh ini. Ini bukan sih. Oh iya. Ini guys, aku sebentar ya sayangku, cintaku, babyku. OMG, sebentar deh, aku masih bingung. Sayangku, cintaku, babyku. OMG, sebentar deh, aku masih bingung cara menggunakan TikTok. Sebentar ya guys. Jangan deh, gak seru. Bakal dia tuh gak sih? Ya Allah. Bentar ya guys, aku bingung. Kok di sini nggak ada sih? Ini aja. Oke. Baca tweet. Kamu nge-tweet apa? Aku nggak bisa buka Twitter di sini. Hai. Halo. Yang that's. Kenapa aku kayak aku mau bikin ini nggak serius-serius amat, karena jujur aku sendiri pun takut gitu ya guys. Jadi kayak ya udahlah ya. Soalnya aku sendiri guys di sini. Yang lain pada nggak tahu kemana. Gak usah pakai filter, aku tak. Ya guys, jadi kayak ya udahlah ya. Soalnya aku sendiri guys di sini. Yang lain pada nggak tahu kemana. Maaf ya. Ini gimana deh? Oh, ya udah. Kita coba baca story pertama dari kalian. Ntar aku cari dulu fotonya. Nah, udah Kayak kebanyakan gitu. Sebentar ya guys, aku bingung di manakah aku menyimpan. Ini dia. Oke. Cerita pertama itu dari Unit Aini. Unit underscore Aini 2025. Kareva, halo. Thank you for the heart. Aku punya pengalaman horor nih.
Ini bukan aku yang ngalamin, tapi keluarga aku yang ngalamin, Kak. Waktu itu kalau nggak salah hari Kamis aku pergi keluar karena ada urusan. Aku pergi mulai jam 9 lagi. Jam 7 sampai jam 9. Apa? Terus sampai mana sih tadi? Terus dia tuh jawab gini, "Loh, aku tadi pergi dari rumah jam 7. Aku nggak di rumah pas kakak datang." Gitu. Terus kakak aku kaget dong, aku juga kaget, dan di situ aku bertanya-tanya, apakah ada yang menyerupai aku. Terus pas aku cerita ke mamaku bilang kalau dia hari sebelumnya mamaku lihat nenekku keluar dari kamar, padahal nenekku lagi nggak ada di rumah. Tapi mamaku tetap santai aja karena mamaku udah tahu kalau ada yang menyerupai nenekku. Ya Allah. Kalian tahu gak sih, Kak Jessica kan dulu pernah cerita, dia tuh dulu kayak di asrama gitu. Dia tuh kayak ngelihat temennya, tapi tuh bukan temennya gitu loh. Jadi kayak takut. Oh iya, boleh sayang, boleh. Apa ini? Thank you for the rose. Enak banget. Aku takut deh gimana ya. Oke, next. Next dari Kak Asa. Username-nya adalah BBLUBBLUUU. Ini cerita ibuku sih. Ibuku itu dulu kerja di salah satu pusat perbelanjaan baju gitu. Dulu kata ibuku itu bekas kuburan. Mungkin kayaknya mereka dalam kurung makhluk halus nggak terima tempatnya dipindahin, jadi suka ganggu gitu. Kata ibuku pernah ada pocong lewat, terus barang dari lantai 4 jatuh ke lantai 1. Bunyinya kenceng banget. Alhamdulillahnya nggak ada orang di bawah. Kalau ada kayaknya bakalan metong. Iya lagi, tau banget guys. Sama juga kerjanya di situ, katanya di lantai 3 sempat ada kerasukan saksi. Ih, takut banget. Ya Allah guys, aku bacanya ingat nggak peristiwa Kanjuruhan 1 Oktober. Aku pernah lihat pocong di bawah kasur kamar kakakku, ya ampun. Ayo nggak tahu, aku takut. Karena dong guys, minum dulu ya. Seruput. Ada mereknya lagi, ya Allah, maaf ya. Aku juga nemu beberapa story dari creepypasta yang kayak aku takutin banget gitu. Salah satunya adalah ada di kamar mandi. Kalian kayak pernah ngerasa nggak sih kalau di kamar mandi tuh kayak lembab-lembab gitu kan? Jadi kayak rawan ada sesuatu gitu, dan aku suka parnoan kalau lagi di kamar mandi. Kak Repa, aku takut bila aku membisu saat kebicaraan dia, buku malu. Oke. Gini ceritanya. Aku nggak suka memakai kamar mandi pada malam hari. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku memiliki perasaan aneh bahwa kamar mandi itu berhantu. Istriku mengatakan bahwa aku konyol, tapi hal itu membuatku terganggu. Tadi malam, aku bangun sekitar pukul 3 pagi dan melihat lampu menyala di kamar mandi. Aku dengan hati-hati membuka pintunya, lalu melangkah masuk. Aku berharap melihat sosok hantu yang menakutkan atau sosok monster yang menyeramkan. Tapi tidak ada apa-apa. Kamar mandi itu kosong. Aku mematikan lampu, membuka kunci pintu kamar mandi, dan pergi tidur. Pada pagi harinya, istriku memberitahuku bahwa ia lupa mematikan lampu kamar mandi. Aku nggak ngerti deh. Ini ceritanya gimana sih? Aku tidak suka memakai kamar mandi pada malam hari. Aku tidak tahu mengapa. Tapi aku memiliki perasaan aneh bahwa kamar mandi itu berhantu. Istriku mengatakan bahwa aku konyol, tapi hal itu membuatku terganggu. Tadi malam aku bangun
cerita tentang iya lagi gimana ya. Ini dari Kak Frah. Aku pernah nyanyi di kamar mandi, terus pas aku diem tiba-tiba, ya ampun, GWS. Ya ampun, iya lagi, takut. Gimana sih? Yang itu? Ada pengalaman sendiri nggak? Ada sebenarnya. Jadi tuh dulu aku di rumah aku yang sebelumnya, bentar minum dulu. Jadi di rumah aku sebelumnya tuh aku ini sering banget belajar di ruang tengah kan, karena aku ambis banget. Dan kalau misalnya aku belajar di kamar atau ngerjain tugas di kamar tuh kayak jadi ini gitu loh guys, kayak nggak termotivasi dan bawaannya tuh ngantuk. Jadinya aku seringnya tuh belajar di ruang tengah itu. Dan suatu ketika saking ambisnya, aku tuh dulu sering banget ngerjain tugas sampai tengah malam atau sampai subuh. Dan saat itu tuh di rumah tuh udah pada tidur semua gitu loh, dan cuman aku doang yang bangun. Dan aku tuh kamarnya by the way di lantai 1 dan ruang tamu itu tuh di lantai 1 kan. Dan mami papi aku di lantai 2 dan bibi aku juga di lantai 2. Jadi aku literally sendiri di lantai 1. Dan tiba-tiba tuh aku kan lagi ngerjain tugas ya, lagi belajar sambil ngerjain tugas. Udah gitu aku taruh kayak botol minuman di sebelah sini dan aku ngerjain aja tugas. Terus kayak tiba-tiba nih ya, nggak tahu kenapa si botolnya tuh gerak, kayak maju, literally maju gitu loh. Maju lagi, mundur, literally mundur. Aku tuh takut ini kan, takut jatuh. Aku refleks megang dong, itu kayak mau jatuh guys. Itu seru banget. Abis itu aku nggak mau lagi belajar di luar dan selalu belajar di kamarku. Guys, hai, aku makan ini, apa namanya, kayak mie pedes gitu loh. Cuman karena aku nggak bisa makan pedes, jadi aku tambahin kayak susu sama aku nyanyi di enggak, jadi tuh literally bukan air yang gerak gitu loh. Jadi tuh ini ya, kita bayangkan sisir ini adalah tempat minumnya. Tadinya tuh adanya di sini. Aku lagi ngerjain tugas di sini. Tiba-tiba dia kayak maju atau mundur. Pokoknya tuh kayak mau jatuh dari meja gitu loh guys. Saya takut. Kamu suka horor ya? Aku tuh dulu sempat suka banget sama horor, sampai buku-buku novel aku tuh semuanya horor gitu. Tapi sekarang aku takut banget. Ini bukan pintu guys. Ini itu. Jangan membuatku parno. Ini adalah apa namanya? Apa ini namanya? Jendela. Iya, aku sendirian kak. Oh, Tirai Gordon, bener. Kalau nonton horor suka banget. Aku suka banget nonton horor. Aku tuh pernah baca bukunya jurnal Risa gitu loh, waktu dulu aku masih kecil. Gitu. Aku lagi di kamar sayangku. Thank you for the heart. Oke. Mau lanjut baca cerita nggak? Yang iya, ini tuh tirai gorden guys. Takut banget ya Allah. Poniin rambutnya. Ini kan, poniin. Cuman aku lagi nggak di styling gitu loh guys. Jadi agak aneh kalau dibikin poni. Lanjut, oke. Kita lanjut mungkin ke story-nya di Creepypasta dulu ya guys. Ntar aku balik lagi ke ceritanya kalian. Oke. Wait. Oh, ini deh. Judulnya tuh Lift. Aku tinggal di lantai 8 sebuah gedung apartemen. Aku selalu menggunakan lift. Pada suatu hari saat aku pulang bekerja, aku mendengar suara sesuatu yang aneh di lift. Kayak itu merupakan suara garukan aneh yang berasal dari luar lift. Aku mendengarkannya selama naik ke lantai apartemenku.
Suaranya seperti sejenis makhluk hidup sedang mencakari lift dengan cakarnya. Suara berisik itu membuatku merinding. Akhirnya aku sampai di lantai apartemenku. Pintu terbuka. Saat aku melangkah keluar, suara itu berhenti. Aku masuk ke dalam apartemen. Malam itu, sekitar tengah malam, aku terbangun oleh suara seperti berhenti. Aku masuk ke dalam apartemen. Malam itu, sekitar tengah malam, aku terbangun oleh suara seperti aduh. Ikut bila. Oh, suaranya double. Nolak. Mana doang. Nolak. Mana doang. Filter yuk. Aku takut loh, jujur li aku lagi sendiri di sini. Kok belum muncul sih? Oh my god. Thank you for the heart. Ih, seru banget Kisi. Gak ada suaranya. Hai. Halo. Kesurupan gak sih? Hai. Halo. Pernah lihat orang kesurupan gak sih? Masih nge-lag gak? Hai. Oh, muncul. Masih. Aku pernah ketemu kucing pingsan. Kayak aku pernah lagi misa di gereja Kamis Putih. Itu lagi sepi sebelum misa mulai. Kan udah banyak umatnya tuh. Terus tiba-tiba di speakernya ada yang nyinden. Ya ampun. Aku tuh suka takut tahu kalau tiba-tiba ada yang suara kayak gitu-gitu. Kalian tahu gak sih, aku pernah diceritain, aku lupa sama mamaku atau siapa. Jadi tuh kayak di apa ya, di tempat apa ya, pokoknya tuh dia tempat sekolah gitu. Jadi mereka punya ruang musik. Oh ya, di suatu sekolah mereka punya ruang musik. Ruang musik itu tuh isinya kayak alat-alat jadul gitu loh, kayak gendang, terus kayak angklung gitu. Dan kayak setiap malam tuh pasti itu bunyi gitu loh. Jadi itu tuh bukan hal yang kayak mengagetkan karena itu sering banget terjadi. Apa? Aku juga punya cerita horor, yaitu matematika. 5 tambah 5 berapa? Iya kan? Kenapa ya kayak gitu? Serem banget. Kejadiannya, oh iya, enggak, Kak Hafizal, maaf aku nggak punya cerita horor buat saat ini. Mending jangan punya deh. Takut kan? Makan lagi ya guys, takut minyak kering. Aku sedang memakan mie. Sebenarnya tuh di sini aku udah siapin background musik horror gitu, cuman aku juga takut sendiri, jadi kayak mending gak usah. Aku makan mie kayak pedes gitu loh, terus aku tambahin keju sama susu karena aku nggak kuat pedes. Iya guys, biar nggak serius-serius amat, jadi aku pakai filter. Iya kan, kalau misalnya aku pakai ini takut ntar. Aku pernah ketindihan sampai dibisikin dengan suara nafas, dan dia nyebut namanya gitu, namanya Sinta atau Cinta. Ya ampun, takut. Pernah lihat penampakan enggak? Aku pernah nggak ya? Enggak deh. Iya, aku lagi sendiri. Oh, aku mau cerita deh. Aku nggak tahu udah ceritain ini atau belum. Jadi waktu itu aku sama Safa
mau nonton gitu ke salah satu mall yang di daerah Jaksel. Mallnya tuh agak tua gitu loh, udah ada dari lama gitu. Terus kita kayak ngide banget naik KRL atau MRT, aku waktu itu lupa banget. KRL deh bener. Naik MRT kita ngide banget naik MRT, terus kayak turun di dekat-dekat situ. Udah gitu kayak kita ngelewatin stasiun atau kayak pokoknya tempat gitu loh, kayak terminal gitu dulu. Itu tuh tulisannya kayak terminal gitu. Udah kita ngelewatin situ, literally kayak ada suara bisikan gitu kan. Terus aku kayak bingung, oh ya udah mungkin aku salah dengar. Terus tiba-tiba Safa kayak bilang, Kak Reva, denger gak sih? Terus aku kayak, loh, kamu juga denger. Terus kita abis itu kayak langsung cepet-cepet gitu loh jalannya. Soalnya literally di situ kita cuman berdua. Sepi banget sumpah tempatnya. Thank you for the rose. Ntar ya guys, aku bingung gimana cara iniin filternya. La 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 la. Re, aku mau cerita horor waktu di kampusku. Mana? Kamu ketik dulu nanti aku baca. Dulu aku pernah lihat penampakan noni Belanda gitu di kampus. Takut banget. Kalian tahu nggak sih, kayak aku dulu pernah baca di suatu buku, kayak dia tuh apa sih lagi ini apa ya istilahnya tuh, research ke salah satu daerah gitu kan orangnya. Terus tiba-tiba kayak ada suatu malam dia ngeliat itulah pokoknya penampakan gitu. Tapi literally penampakannya tuh nggak sadar ada dia. Jadi kayak apa ya, seolah-olah melanjutkan apa yang sedang dia lakukan gitu. Dan itu tuh kayaknya tuh mereka kayak belum sadar gitu loh, mereka udah nggak ada gitu. Ya guys, biar nggak terlalu serem, aku takut. Oh iya, di mana komenmu? Di mana? Sorry tapi wah banyak banget. Nah ini kali ya, waktu itu pas di kampus sudah sore, aku tuh di luar kelas. Nah teman-teman yang lain udah di dalam kelas. Salah lihat apa gimana, di gedung seberang kampus ada yang lari cepet banget. Ada di X ya, aku nggak bisa buka guys kalau ada di X, soalnya aku lagi pakai HP ku. Kok akhir-akhir ini banyak yang live ya? Tadi kok Fanly, terus kakak Nindi, sekarang kamu. Aku nggak tahu deh kenapa. Aku memang sudah menjadwalkan live ini dari seminggu lalu kayaknya. Makasih. Kalau di sekolah aku pernah ada kesurupan masal, terus ada yang nari-nari gitu, harus serem banget. Baca cerita horor di Twitter. Gimana caranya aku buat Twitter sini? Ref, bisa nggak ya? Kamu kirim ke DM ku atau DM-nya First? Soalnya kalau di DM First aku nggak bisa lihat, say. Tuh deh, kita pakai filter yang bagus. Thank you for the ring. Ya Allah. Aku pedesan guys. Kita lanjut ke ini aja kali ya.
mana deh. Oh, aku juga pernah baca suatu kayak cerita gitu dari creepypasta yang kayak aku tuh takut banget pas bacanya waktu kecil. Jadi tuh ada satu anak cewek yang lagi belajar di kamarnya lagi ngerjain tugas. Ya gitu tiba-tiba ada suara tuh kayak manggil. Dek, ini makanannya udah siap. Ke bawah yuk makan. Terus pas dia mau turun ke bawah, tiba-tiba ada yang narik tangannya gitu loh, kayak masuk ke ruangan laundry. Nah, dia kaget dong. Terus tiba-tiba pas dia lihat ternyata itu ibunya. Terus dia kayak ibunya tuh kayak bilang, ibu juga denger nak suaranya, kamu jangan ke bawah. GWS guys, aku real merinding. Aduh, bentar ya guys. Aku bingung lagi pakai itu apa. Filter yang cakep kali ya. Oh. Biar sesuai tema. Ini kamu cerita pengalaman kamu ketemu sama menantu ganteng-ganteng mami. Jadi kemarin aku nonton konser menantu mami. Seru banget. Aku suka banget ketemu mereka. Walaupun section aku literally kayak jauh gitu loh dari mereka. Aku bingung. Mirip bunda anak bunda. Wow, sebentar guys, aku mau cari filter yang lebih bagus. Dimanakah filterku? Guys, aku tuh literally kayak bingung gitu loh, takutnya. Ew, jelek. Thank you for your heart. Filter ini kebangsaan first. Hai Sandar. Ini aja cakep. Boleh. Aku nggak ganti lagi. Aku mau lanjutin baca cerita kalian deh. Bentar ya, aku cari dulu. Ini dari KD. Nama username-nya adalah n__ooyim. Aku mau share pengalaman horor pas waktu mau surprise teman ultah. Aku sama teman sekelas datang ke rumah si temanku yang ultah. Kita manggil-manggilin dong. Ada yang nyaut tuh, tapi kok nggak ada yang bukain pintu. Tetap kekeh manggilin, terus aku inisiatif mau tempat tantenya yang ada di samping. Mau ke tempat tantenya yang ada di samping. Pas keluar pagar temenku baru datang sama papanya habis dinner. Terus yang nyautin pas kita manggil kira-kira siapa ya? Kata temenku di rumah nggak ada orangnya. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Ini guys, ini tirai guys. Ya ampun. Tirai. Kuat banget. Hilang. Thank you for the heart. Ini apa deh? Sebenarnya tuh ini Kavia. Jadi tuh akhir-akhir ini dia kayak sering cerita gitu loh. Katanya setiap dia lagi di atas tuh, di bawah dia tuh suka kayak denger ada suara bunyi-bunyi nggak jelas gitu. Padahal tuh nggak ada siapa-siapa di bawah. Cuman aku juga nggak tahu kenapa begitu. Gak ada yang denger lagi selain dia. Berapa lama latihan Dance the Girls? BTW kalian keren banget, makasih. Kita tuh
latihan berapa lama ya, pokoknya kayak 5 kali pertemuan gitu loh, 5 atau lebih. Aku pernah lihat Mbak Kun, dia berdiri di atas pohon, serem banget. Kayaknya banyak banget ya yang ngeliat itu di pohon kayaknya. Memang sering banget nongkrong di situ ya, say. Aku juga takut. Aku pakai PC. Hai Kak Nabil, Raranya lagi tidur. First, kapan noise live lagi? Nanti ya. Tirainya nggak bisa ditutup rapet ya, kok serem. Enggak, sini tuh kayak, jadi tuh ini ada 2 tirai gitu loh. Gak bisa, ini tuh kayak semacam yang gitu loh, jadi bukan tirai yang nggak bisa ditutup. Oke, aku bakalan nyeritain lagi cerita yang selanjutnya. Ada sekelompok mahasiswa berjumlah 8 orang yang mengikuti kelompok pecinta alam. Pada suatu hari di musim gugur, mereka memutuskan untuk mendaki gunung tertinggi di wilayah itu. Selama pendakian, cuaca semakin memburuk. Mereka mengalami masalah hingga terdampar di puncak selama 2 minggu. Akhirnya, sebuah tim penyelamat sampai di tempat mereka. Hanya ada 7 orang yang selamat. Mereka kemudian dikirim ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa hari, 6 orang sudah sembuh total. Tapi, orang ketujuh mengalami trauma yang parah hingga ia kehilangan kewarasan. Ia akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa. Polisi menanyai 6 orang yang tersisa tentang apa yang terjadi selama 2 minggu ketika mereka terjebak di gunung. Para polisi juga bertanya apa yang terjadi pada pendaki yang hilang. Ia hanya berkeliaran lalu tidak pernah kembali, kata mereka. Polisi menanyai setiap orang yang selamat. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Kemudian polisi pergi ke rumah sakit jiwa untuk menanyai orang ketujuh. Tapi mereka sama sekali tidak memahami orang tersebut. Saat mereka bertanya padanya tentang apa yang terjadi pada pendaki yang hilang, ia hanya terus-menerus membenturkan kepalanya ke tembok. Ia terus mengulang-ulang 888. Kenapa ya? Oh, ini ada jawabannya ternyata guys di bawah. Kalau dibaca pakai bahasa Inggris bisa 8 atau 8. Orang ke-8 udah dimakan buat bertahan hidup. Ya Allah, serem banget. Guys, aku mau ini. Reva suka nonton horor Indonesia atau Korea? Apa Korea? Terus nontonnya suka sendiri atau bareng-bareng? Aku lebih suka horor luar sih, soalnya kalau Indonesia kan deket ya, jadi kayak dengar kata terdampar jadi inget cerita 3 pilot. Aduh, ya lagi aku diceritain sama ini Kak Fajri, ngaku banget. Mode cool. Enggak guys, ini tuh sebenarnya aku bukan mode cool, ini aku mode ketakutan. Bingung. Pernah pas waktu rebahan di atas kepala aku ada yang garuk-garuk di kasur. Pas aku nengok gak ada apa-apa. Oh iya, maaf. Yaudah, lain kali aku gak storytelling deh. Habis aku bingung guys, kita mau ngapain? Mau live ngapain? Kayaknya kurang jauh. Maaf ya. Liveku selanjutnya hanya akan staring ke kamera. Terima kasih Dandi, aku kenyang.
Terima kasih Dandi, aku kenyang. Terima kasih Dandi, aku kenyang. Terima kasih Dandi, aku kenyang. Terima kasih Dandi, aku kenyang. Terima kasih Dandi. Kebanyakan ya. Gak bisa, nanti orang-orang pada marah kalau aku teriak. Kecil aja. Makasih Kak Humay. Aku gak haus. Aku gak pause toh. Siapa rappernya first? Semuanya rapper. Aw. Mana toh? Kalau dipikir-pikir ini hening banget loh guys. Pokoknya aku kayak mana toh? Kalau dipikir-pikir ini hening banget loh guys. Pokoknya aku kayak aku kenyang. Makasih Kak. Habis itu aku kenyang. Makasih Kak. Tim mie pedas atau pasta? Aku suka pasta, tapi aku lagi makan mie pedas. Sangat tidak ada horor-horornya ya guys, tapi horor sebenarnya di sini. Jadi kayak aku tuh berhenti dan menenangkan diriku. Kayak aneh gitu didengarnya. Apa? Coba cerita ke mama. Kayak bingung gitu loh. Guys, kalian tahu gak sih kenapa aku kayak lagi mau ngebaca cerita horor-horor gitu? Karena aku tuh baru beli buku horor gitu, dan itu literally seru banget. Tidak jadi horor tepatnya. Makasih. Makasih Kak Bula. Nanti juga takut sama lu, Rek. Ya Allah. Rek pengen kirim cerita ini panjang banget soalnya biar rinci. Apa tuh? Asik. Oh, oke, pause. Mie goreng atau mie rebus? Mie rebus. Aku baru selesai nonton horor sebelum join di live kamu. Kamu nonton apa? Hello, Bapak Fitri Polwan. Kok bisa Bapak jadi Polwan? Seru banget guys. Iya betul. Sekarang Reva mana cerita horornya lagi? Bentar guys, aku takut. Terus kayak katanya ada bilang aku nggak jago cerita, jadi aku kayak gimana dong? Nama kita samaan, kita twins kan? Oh iya, hai twinsies. Hello, how are you? Terus aku panggil-panggil dikira kakak aku, ternyata bukan kakak aku di sebelah. Oh, ngeblur. Ulang kah? Waktu itu kamu gak jadi live game bareng Safa sama Kak Via? Gak jadi, soalnya aku lagi ada ini kegiatan lain. Tadinya aku mau ikutan, cuma cari gitu. Safa lagi di rumahnya. Hai Kak Krista. Bingung deh. Kita lucu. Iya lagi, tapi aku kayak bingung gitu loh. Aku tuh kalau misalnya disuruh ngelucu, jadinya hambar guys. Jadi kayak asik kok, asik sendiri. Tahu aja Kak Dandi.
Aku bingung deh. Guys, temenin aku dong. Aku kayaknya habis live ini langsung tidur karena aku takut. Tanggal 7 kita enif guys. Oh, kita ada di Puri Mall. Kita perform di situ. Apa ini? Wait. Pernah dulu pas lagi main, terus tiba-tiba di kuping kiriku ada yang ngebisikin ketawa kecil. Suara cewek padahal gak ada siapa-siapa. Kalau kayak gitu sih aku langsung langsung kabur. Ray, horor tuh pasti kamu nonton mantu mami tapi nggak bisa bawa pulang gak sih? Bedul sekali Kak Humay, oh my god. Kamu tahu aku, you know me so well. You know me so well. Minuman apa itu Ray? Itu Thai tea sayangku. Member first tinggal Sachiko yang belum live TikTok sendiri. Ditungguin ya guys. Kak Gwifa, stop. Kak Reva udah nonton Dan 2. Udah dong. Aku suka filmnya. Ini mana ya? Bentar ya guys. Right. 9 out of 10. Dulu aku pernah bangun kesiangan, terus kayak ada yang teriakin di kuping, gak tua gak muda bangun. Bangunnya lama gitu ya. Terus sejauh ini kuliahnya gimana? Seru, cuman aku agak bingung gitu loh sama banyak subjek karena aku baru belajar gitu. Karepoy gue punya cerita horor. Belajar gitu. Karepoy gue punya cerita horor. Jadi gue dideketin cowok, abis itu gue di ghosting. Betul sih, itu kayak cerita paling horor. Kali. Agak rada-rada. Makasih Kak Suprezi. Aku punya cerita horor tapi panjang banget. Kalian boleh kirim kok cerita horornya, mau kalian di X, mau nge-tweet, nanti tinggal tag aku, nanti pasti aku baca sih. Cuman kayaknya kalau misalnya di X nggak bisa aku bacain hari ini karena HP ku lagi dipakai untuk live. Hai Kakak Reva, apa kabar? Baik. Makasih minumannya. Seru banget tahu jadi NPC. Kenapa Vela nggak mau ya? Mana nih? Nonton first horror nggak kak? Horror ya? Horror sih. Makasih Kak Humay, aku juga kangen kamu. 1, 2,
3, 4, 5. Main dancer first Wahyu. Ceritanya di akun first apa di akun kamu? Kalau kamu mau di akun first, tapi nggak bakal aku baca sih, soalnya aku nggak megang akun IG first. Jadi kamu mending DM aja langsung ke aku. Ceritain. Kasihan Wahyu di bawah. Iya, Wahyu member Kak Wahyu tuh sebenarnya dia bisa di first, bisa di NCT, di NCT di itu. Hai Kak Bi. Cerita tentang Falak, cerita apa? Mau kita cari cerita tentang Falak. Tentang Falak. Iya, Kak Wahyu tuh dia literally di 3 unit gitu loh. Ada di 3 unit gitu loh. Ada di Unity, di First, sama di NCT. Aku belakangan ini lagi nontonin itu apa, Korean drama judulnya First Responder. Siapa toh? Atau itu temen kamu gak sih? Mari berpikir positif. Betul, jadi First tuh bisa menerima member cewek dan member cowok sebenarnya. Belum, aku lagi baru nyampe banget season 2. Baru banget tadi. Apakah Falak kisah nyata? Meskipun nama dan sifat iblis berasal dari manuskrip ini, penampilan biarawati Falak adalah pilihan kreatif yang diputuskan oleh The Conjuring 2 karena tidak ada peristiwa kehidupan nyata yang terkait dengan biarawati iblis ini. Berarti nggak real, guys. Single keempat First akan segera digarap dan dirilis, amin. Spill wajahnya Wahyu. Gimana sih kalian ngesan kita tapi nggak pernah lihat Kak Wahyu? Cantik deh. Lagi dong kirimin cantik deh. Aku suka deh. Thank you Super Z. Wahyu Unity, Wahyu First, Wahyu NCT. Mana sih? Masa gak tahu? Cantik dia. Serem mah waktu pelantikan paskib, terus gak jelas jadinya dilantik apa enggak. Tapi horor sih setiap malam digambung. Digambung tuh apa sih? Iya nih, gimana nih Kak Galang? Cantik dia. Gak tahu Wahyu. Hai. Aku lagi di kamar itu cucian dah. Kalian nonton petualangan Sherina? Iya, kemarin aku nonton. Seru banget. Dan ada adik kecilku, cantik deh. Ada adik kecilku ini, Queen. Dia benar-benar keren banget. Kalian harus nonton. Literally keren. Wahyu dipanggil Trua, nanti ku terus. Iya, kalian pada nggak tahu. Masa sih? Ada tempat retret namanya Gambung di daerah Aras Ciwidey. Oh, gitu. NPC-nya agak lain. Reva pertama nggak pernah. Aku berbanyakan saudara. Aku 2 bersaudara, 4 kayaknya. Berapa ya? 2 atau 4? Reva dah mam. Aku sambil mam. Ini literally nggak habis-habis loh guys. Gimana ya? Aku keasikan. Sayangnya aku teh atau kopi. Teh, karena aku nggak bisa minum kopi. Sebenarnya bisa sih, cuman ntar sakit perut. Aku tadi bacain creepypasta, cuman tidak terlalu creepy. Coba ya. Mark apa Yuto? Aduh, kalau bisa 2 kenapa tidak? Aku tahu aja kok. Hai, kalau udah gak sabar.
Oh iya, aku suka dangdut, suka Treasure. Aku suka. Di sana hujan ya, kayak suara hujan. Enggak kok, kayaknya suara AC deh. Cantik dia. Aku dari Toraja soalnya. Oh iya, seru banget. Boy group K-pop, aku suka NCT, suka Treasure, suka Stray Kids, EXO, banyak sih. Kemarin mulai ngobrol apa aja, ngobrol apa ya? Banyak banget, nggak banyak sih, cuman kayak pokoknya aku kayak ngeblank gitu karena aku kenyang banget, kenyang, makasih, aku kenyang. Tadi deh, temanku ngeliat kamu di konser SM tahun kemarin. Oh iya, nonton juga toh, seru banget. Hai. Biasa di Treasure siapa? Gimana ya, biasa aku sudah tidak ada di situ. Cantik deh. Ini akhir-akhirnya bukan ini ya, bukan live horror. Oh my god, ini foto-fotonya serem banget. Kalian harus lihat deh. Foto-fotonya serem banget. Serem kan? Udah toh. Ini gimana toh? Nah, tempat aku nggak ada yang tahu First dan Unity, cuman aku doang. Terus makasih, thank you so much. Thank you. Yang tanggal 30 Kak Jess, Kak Via, Kak Rara mau lomba apaan? Itu ada banyak banget lomba gitu loh, dan mereka beda-beda kategori, jadi kalian harus nonton ya. Aku lupa deh itu bisa untuk umum atau enggak. Udah dulu ya, aku mau tidur. Bye bye, nanti aku sampai ke Kak Via ya. Ini ada ini deh, mari kita lanjut ke cerita selanjutnya. Judulnya adalah The Sound of Silence. Setelah menjalani seumur hidupnya sebagai seorang tunarungu, sahabat baikku akhirnya mendapatkan implan koklea. Oh, implan ini kali ya. Saat terbangun setelah operasi, kami semua mengerumunin. Aduh, gimana sih, gue nggak bisa baca apa gimana ya? Istrinya adalah orang pertama yang bicara dengannya. Saat mendengar suara orang yang paling ia cintai itu, sahabatku tak bisa membendung tangis bahagia. Kami kemudian berbicara dengannya secara bergantian, mengenalkan suara kami padanya. Dan atas setiap kata yang keluar, dia semakin emosional. Wajar bagi seorang yang tulis umur hidupnya bisa mendengar suara-suara merupakan sebuah pengalaman yang menguras haru. Saat kami semua selesai, yang tersisa adalah keheningan belaka. Dia kemudian menatapku dan menanyakan suara apa yang sedang ia dengarkan. Butuh waktu untuk mengerti suara apa yang ia maksudkan, dan saat aku paham, kukatakan padanya bahwa dia sedang mendengarkan keheningan. Dia menggeleng. Hening tidak seperti ini, katanya lirih, seolah hendak meresapi dan mengenali suaranya sendiri untuk yang pertama kali. Seumur hidup, tak ada hal lain yang kudengarkan selain hening. Yang ini berbeda. Sebuah suara terdengar dari luar ruangan. Mendengarnya, sahabatku ini sontak menengakkan badan. Itu dia. Bukankah keheningan adalah suara yang seperti itu? Yang ada di ruangan saling melempar pandang cemas dan berbagai ekspresi lain yang susah diterka. Sebelum kemudian, aku angkat bicara. Bukan, kataku lirih. Yang barusan itu adalah suara jeritan. Gimana? Gimana? Nam.
enam 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 enam. Nge-lag gak sih? Masih nge-lag gak sih? Gak ada kembang api. Pasti gak bisa ya? Cantik di. Gitu gak sih? Aku lupa banget. Udah. Enggak, makasih ya. Makasih. Hai Kak Ayu. Aku lanjut deh ke cerita selanjutnya. Aku tuh sebenarnya udah nggak ngerti gitu loh. Kebanyakan cerita creepypasta tuh ngebuat kita mikir gitu. Jadi kayak yang lain lagi nggak tahu lagi ngapain. Tiduran, ada yang lagi main handphone. Sigir. Masih lag. Kenapa dengan mantan rekan kerja ibuku dulu? Pria itu memperkenalkan dirinya sambil menjabat tanganku dengan sangat ramah. Pria itu dan ibuku lalu berbincang-bincang sebentar. Setelah beberapa saat, dia pergi. Ibuku bilang, pria itu dipecat karena dulu ia telah membunuh 3 orang. Aku merasa takut selama 5 menit ke depan sampai aku ingat kalau profesi ibuku adalah dokter bedah. Oh. Hai, lagi ngapain? Woi, aku lagi bacain cerita-cerita horor gitu, cuman tahu aja kagak lang. Tidak habis, belum habis. Itu deh. Hai lagi nggak? Ya, mari kita habisin mie-nya dulu. Kita take a break. Kan sudah kuduga aku akan mati gaya kalau aku nge-live sendiri. Ini kayak literally udah berbentuk ini gitu loh, bukan berbentuk mie. Hah? Terus iya lagi kayak bekal mie waktu dulu SD. Begini nih. Aku nggak tahu lagi tuh filternya di mana, bukan ke semesta. Di Bali serem mereka kayaknya. Coba kita cari ya. Nestes di Bali. Ini kenapa sih foto-fotonya banyak yang serem? Kan aku takut. Ntar ya, aku sambil makan. Nge-lag. Nge-lag kah?
kontak lanjut di WA GWS ya. Aman sih di aku. Hai Kak Dinda. Hah, kenapa ya? Hah, kenapa ya? Kayaknya beda-beda gitu. Cantik di sebuah desa terpencil di Bali, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Desa tersebut bernama Padewa, dan rumah itu menjadi bahan perbincangan warga setempat karena dianggap angker. Konon, dulu pemilik rumah tersebut ada seorang dukun yang terkenal karena praktik ilmu hitam ya. Ia digambarkan sebagai sosok yang seram dan mengerikan. Suatu malam, warga desa memberanikan diri untuk mencari tahu kebenarannya. Mereka membawa peralatan untuk berkomunikasi dengan roh dan makhluk halus. Setibanya di rumah kosong tersebut, suasana menjadi semakin mencekram. Angin berhembus dengan keras dan kabut tiba. Rumput dan pepohonan. Warga yang berkumpul ketakutan, tetapi mereka tetap melanjutkan eksplorasi tersebut. Saat mencari tahu lebih dalam, mereka mendengar suara aneh yang menggema dari dalam rumah. Seolah-olah ada suara langkah kaki yang berjalan di lantai atas. Beberapa dari mereka mulai merasa tidak nyaman dan ingin segera pergi. Akan tetapi, ada yang penasaran dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berusaha berkomunikasi. Beberapa peralatan deteksi paranormal mulai bergerak dan berbunyi. Halo. Bukankah semesta ini. Kayaknya wifi-nya error deh. Selamat hari Maulid Nabi. Iya, selamat hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini gimana sih? Wifi-nya nggak ngeresuin paling bener lanjut tuh ya. 08 berapa Kak Dandi? Tapi malah makin serem gak? Guys, GWS sih. Aku masih deg-degan loh. Ya, gitu. Kayaknya memang mati lampu ya guys. Memang dari sananya mati lampu ya guys. Bukan, ya. Kalau biar lucu kak, nggak tahu.
Kayaknya emang dari apa ini? Jajan kuy. Jajan kuy. Jajan kuy. Bukan guys, ini jendelanya memang kayak gitu. Enggak guys, sebenarnya tuh dari pagi tuh memang udah kayak mati nyala gitu lampunya. Jadi jangan kaget, kayaknya memang mati nyala lampu lagi. Terima kasih. Lampu tuh emang kadang gitu Rek. Soalnya di kamarku juga sering gitu. Iya emang sering gitu. Kita positif thinkingnya guys. Mari kita dengerin lagu dangdut lagi. Gak ada niatan ikut audisi Dangdut Academy. Bila One ID Entertainment memberi saya izin, saya akan ikut. Nggak mau kakak, jangan gitu. Aku nggak mau. Jangan gitu. Guys, ceritainnya yang lucu-lucu guys. Nggak jadi. Nggak jadi horor, nggak usah horor. Lagi duet sama Opa Nasar Kio, betul. Ya lagi aku pernah nonton guys. Kita lagu ini yuk, papiku, Pinas. Guys, real udah deh guys. Jadi memang gue pada ininya nggak boleh cerita beginian guys, real. Emang real ya guys, emang real guys. Di antara semua lagu Mulan paling apaan tadi nggak tahu guys. Aku juga kaget paling jatuh. Jauh banget padahal. Lama deh. Guys, aku akan menyelesaikan semuanya di sini karena aku mau tidur ditemani lagu rohani. Aku takut. Ya guys. Ini kan, maaf ya guys. Ya Allah. Ntar lagi aku langsung tidur deh. Kita screenshot dulu deh. Ntar. Bentar. Ya Allah, ya ampun. Kita screenshot dulu ya. SS time. Udah deh, ini mah memang nggak bener. Baik guys, aku akan tidur di kamar Rara. Thank you for the live today. Bye guys, I love you all so much. Cara gimana sih?